Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cuman bagi sharing aja kan, kita bagi pelajaran sama teman-teman. Mungkin lebih kayak introspeksi diri kan gitu. Jadi kenapa kok akhir-akhir ini kayak Ana tuh merasa kayak introspeksi diri ya. Ah, Santri kok malas-malesan gitu. Jadi santri kok cuma mager gitu di pondok. Sedangkan kita tahu kita jauh mondok di sini, jauh daripada orang tua, ongkos banyak yang diperlukan, biaya transportasi juga gitu kan. Gak bakalan buka kitab kalau nggak di kelas, terus kayak nggak bakalan murojaah kalau nggak nunggu ikhtibar, nggak bakalan murojaah kalau nggak nunggu pengurus datang murojaah murojaah murojaah. Dan juga kita nggak bakal murojaah kalau nggak memang murojaah itu wajib kayak jam setengah 9 atau jam setengah 10 wajib sampai yang memang diwajibkan gitu. Kenapa kita nggak murojaah emang buat diri kita aja gitu kan, karena kita malas-malesan gitu. Kadang pun padahal waktu murajaah pun yang mungkin cuman sehari itu 24 jam kita cuman gunakan 2 jam sampai 3 jam, dan masih di murajaah itu kita masih ngobrol, masih bercanda sama teman-teman. Jadi banyak buang-buang waktu gitu jadinya. Kenapa kita nggak memanfaatkan gitu, atau lebih berpikir bahwasanya murajaah itu penting bagi kita gitu. Maka dari itu kak, saya sekarang nih mau ngangkat topik kenapa kita bisa malas-malasan gitu murajaah gitu. Nah, jadi mungkin yang pertama nih ya, PR dijadikan PR kita salah di dalam metode kita. Sehingga kita jadi berpikir bahwa murajaah itu atau belajar itu jadi males gitu, mager. Karena kita salah di dalam metode. Itu si Soleh ini pernah bilang kayak gini, bahwasanya kita belajar itu meskipun kita main-main tapi kita belajar. Jadi Ana nih suka kayak gini nih. Uh, Ana nih lebih suka kayak belajar sambil nyanyi. Nah itu. Jadi kenapa Ana lebih hafal kayak nodom-nodom, Imriti, Zubat, dan kayak Akidatul Awam, kayak Alpiyah juga itu kan karena itu nyanyian gitu. Karena berbentuk nobom, sehingganya seru gitu kalau dinyanyikan ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki, dan seterusnya. Kayak gitu ke awam juga, Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kan itu seru jadinya. Falhamdulillahil qadimil awali ala khairil baki bila tahawli. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang berbentuk nyanyian tuh anak suka gitu. Karena itu meskipun nyanyi bentuk nyanyian, tapi itu dari segi kita nggak sadar itu adalah pelajaran gitu. Gitu tipsnya. Kedua, tip bagi kalian mencari guru EDOPI atau guru tambahan, guru les. Itu penting juga. Kenapa? Kenapa jadi saran Ana buat cari guru tambahan, guru EDOPI? Karena itu bisa menjadi guru tempat diskusi atau juga tempat kita menanyakan hal-hal yang mungkin kritis di kelas. Terus mungkin ini hal-hal yang di luar nalar gitu, pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita lebih luasa, lebih nggak canggung sama guru hidup ini, karena guru hidup ini konteksnya dia kayak lebih kayak teman gitu kan. Terus kita belajar sama dia gitu. Itu tuh perlu tuh guru hidup itu. Yang kedua itu ya. Terus yang ketiga lagi nih. Yang ketiga nih, dulu anak ini tanyakan sama Habib Abbas ya kan. Dulu Habib Abbas, dulu anak pernah tanya ke Habib Abbas, kata anak, Bib, kenapa anak nih kayak sering malas-malesan gitu, belajar malas-malesan, di dalam ilmu gitu malas-malesan. Terus beliau bilang gini nih sama anak, karena ente nggak tahu gimana apa sesuatu yang sangat berharga di dalam ilmu itu ente nggak tahu katanya. Anak contohkan kata beliau,
seorang ibu ketika mengetahui anaknya itu berharga bagi dia. Karena anak itu bukan sesuatu barang yang bisa dibeli, bukan sesuatu aksesoris yang bisa dibeli. Karena anak itu dilahirkan, taruhannya nyawa. Oleh karena itu nggak bisa dibeli. Jadi kalau seandainya seorang ibu kehilangan anaknya, maka ibu itu bakal mencari anaknya dengan sungguh-sungguh. Dan ibu itu juga mungkin gak bakalan bisa tidur 24 jam karena dia mengetahui bahwasanya anaknya itu sangat berharga bagi dia. Itu tips yang nomor 3. Mengetahui kimah itu sangat penting. Mengetahui bahwasanya ilmu itu sangat berharga bagi diri ente, itu sangat penting. Terus yang keempat tipsnya dari Ana untuk menjadi santri yang bisa nggak hilang malas-malasan nih, membaca atau mendengar dari cerita-ceritanya para ulama, karena kegigihan mereka menuntut ilmu itu sangat penting tuh. Jadi kita mendengar bahwa kayak ceritanya Imam Bukhari, beliau sanggup berjalan kiloan atau puluhan kilo untuk hanya mendengarkan satu hadis. Sedangkan sekarang kita mencarinya gampang, cuman kitanya aja yang malas-malasan. Terus kayak ceritanya ulama-ulama, kayak ceritanya Habib Muhammad Al-Haddad. Dulu kata beliau, waktu mondok di Ribatarim, beliau nggak pernah bukaan kasurnya. Jadi kasurnya itu digulung, kasurnya tuh nggak pernah dibuka. Terus ketika waktu murajaah, beliau nih duduk di pagar pondok lah bahasanya, yang mana di bawahnya ini sangat tinggi kan, yang mana di bawahnya ini antara kolam atau batu-batu gitu. Jadi antum kalau jatuh itu berisiko, pertama kalau nggak nyebur atau bocor jidatnya gitu. Jadi beliau tuh sangat sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya. Itu yang patut kita contoh dan kita baca, kita dengar cerita-ceritanya para ulama dalam kegigihan mereka untuk menuntut ilmu. Itu sangat penting tuh. Yang nomor 5 tips dari Ana. Tips terakhir nih. Harus punya motivasi keras. Betul-betul punya motivasi, yang mana motivasi ini bisa ketika kita membacanya lagi, ketika kita dengarnya lagi, motivasi ini bikin kita nih bergejolak, bikin kita nih terbakar-bakar gitu untuk menuntut ilmu. Dulu Abah Hana pernah bilang gini nih, yang membuat anak termotivasi besar tuh. Beliau bilang gini dalam bahasa Banjar. Kata beliau, ras kalaras, pian waras, kami jadi bares. Hidup waras-waras, kerja keras, jangan pemodal maras. Nah itu tuh aduh, sebuah motivasi yang sangat besar bagi anak. Jadi katanya gini, terjemahkan ke bahasa Indonesia, pian waras itu kan gitu, ras kalaras pian waras. Jadi kamu tuh betul-betul di dalam mondok, di dalam meraih sebuah ilmu, kamu waras, kamu betul, kami otomatis kan jadi beras. Maksud jadi beras tuh kami akan bangga juga, ada hasil gitu ketika kalian betul-betul. Terus hidup waras-waras, kerja keras, jangan memodal waras, jangan memodal maras. Hidup waras-waras artinya gini, hidup lo betul-betul kerja keras, harus betul-betul gigih. Kerja dipenuhi dengan kegigihan, dipenuhi dengan semangat yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Jangan bermodal maras. Ini terakhir nih, kalimat jangan bermodal maras nih, ini singgungan bagi anak betulnya. Karena kan anak punya privilege, punya martabat gitu di kota karena anak daripada Habib gitu. Jangan modal maras orang, karena soalnya antumnya anak kiai, anak orang terpandang di kampung antum. Jangan merasa bahwasanya kalian punya tahta gitu, kalian punya wewenang, sehingganya kalian dengan privilege tersebut bisa bilang kayak, wah aku Habib, wah aku anak fulan, wah aku anak fulan. Jadi orang tuh cuman karena
rasa kasihan, bisa rasa kasihan, wah dicium tangannya, dicium ininya, cuman mengharap kasihan daripada orang itu tertampar banget bagi Ana. Jadi Ana tuh merasa bahwasanya ini adalah motivasi terbesar bagi Ana, sehingga Ana tulis, Ana jadikan wallpaper tuh, wallpaper HP ya kan. Insya Allah. Cuman itu jadi sekian bagi teman-teman yang mau mondok lagi, semangat lagi di dalam mondoknya. Eh, Terus bagi teman-teman juga yang merasa udah malas di dalam mondok, ini cuman sharing aja sih sebetulnya, ini ana aja gitu, jadi introspeksi diri aja. Mungkin teman-teman yang pengen ngambil manfaat, ngambil faedah, silahkan gitu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.